Apakah ada saran untuk perbaikan sistem atau SOP untuk mendukung peningkatan produktivitas? Menurut aku fasilitas sih ya, soalnya kalau hujan juga kan di area baru harusnya ada kayak kanopi gitu kan, biar mendukung juga, biar waiters tuh juga gak kebasahan gara-gara payung aja gitu kan. Sementara fasilitas payung di sini dikasihnya cuma 2 gitu. Berarti payungnya masih kurang gitu ya. Sama ini latar, bukan latar sih, alas kayak ini kan harusnya diganti, jangan batu, soalnya menghambat juga dari pengantaran, segi pengantaran. Iya. Contohnya emang kenapa kalau misalnya pakai alasnya batu? Contoh nih, kalau misalkan waiters nih ya mengantar latte, kan si latte tuh gambarnya lope ya. Iya, ada gambar. Terus kita kan nganternya ke daerah Batu lah, Jalan yang jalan-jalannya ya. yang rata. Misalkan nih baru pertama kerja, kan otomatis jatuh ya kalau misalkan injek satu batu atau ke yang lain gitu. Apakah Anda pernah terlambat, absen pada saat masuk kerja? Jika pernah, apakah ada konsekuensi, teguran yang diberikan oleh pihak kantor? Jika ada, sebutkan konsekuensi, teguran yang diberikan. Untuk jarang sih soal kesiangan, tapi soal teguran tegas banget, kayak misal 1 menit udah dipotong gaji. Terus kalau misalkan masih terus paling SP. Itu kalau misalnya masalah SP itu kesiangan itu paling masuknya SP berapa? SP Atau gimana kita punya kesalahan, misalnya waktu kemarinnya nih kita udah punya kesalahan, berarti itu SP 1 ya, berarti kalau misalnya kesiangan lagi berarti itu masuknya SP 2 gitu. SP2 iya. Apakah Anda merasa gaji dan benefit yang Anda terima sesuai dengan ekspektasi, harapan, dan apakah sesuai dengan beban kerja yang dikerjakan? Jujur ya, jauh dari ekspektasi. Boleh dijelasin kenapa? Karena apa ya, tiap hari saya pribadi ya, tiap hari lembur, terus kadang ya ada yang nge-backup, kadang enggak, terus capeknya juga kebayar. Kayak gitu kalau bekerja di dalam FMB, dunia FMB, salah satu waiters. Tapi sesuai gak gajinya sama pengorbanan waktu dan tenaga yang udah diberikan? Enggak. Terus kalau dari aku mah emang juga semua hal yang ada di sini tuh dikerjainnya sama waiters, dari mulai lampu, soalnya kan lampu harusnya PLN atau apa, terus ngurus tanaman sama kolam kan beda lagi orang, ini mah jadi semuanya diurus sama waiters gitu. Oh, jadi pekerjaannya nggak satu gitu tapi semua. Untuk gaji merasa Gaji kurang. Apakah ada masalah kinerja karyawan dari faktor internal? Mungkin ada ya, apalagi kalau untuk karyawan-karyawan yang lebih lama dari saya, karena di sini tuh gak kayak perusahaan lain. Misalnya kan kalau perusahaan lain setiap bulan itu kita ada yang namanya servis atau biaya pelayanan, sedangkan kalau di sini itu belum ada. Jadi niatnya mau ada, cuma mundur-mundur terus gitu sih yang paling. Jadi kita ngerasanya kayak kita udah capek-capek kerja, cuma kok nggak turun-turun gitu. Apakah ada saran untuk perbaikan sistem atau SOP untuk mendukung peningkatan produktivitas? Banyak sih kayak SOP, mungkin dari konten kreatornya atau dari baristanya, kayak menu-menu di sini tuh terlalu stuck aja di situ-situ aja gitu. Buat memperbaruinya juga mungkin kan emang harus ada brief sama atasan ya, tapi emang belum nemu aja waktu yang cocok. Sedangkan kalau misalnya ada menerima masukan dari pegawai-pegawai, misalnya Pak kayaknya enak deh kalau bikin minuman yang ini atau yang baru gitu, mungkin bisa lebih maju lagi sini kakek. Materi selanjutnya yaitu permasalahan karyawan. Yang pertama yaitu ketidaksesuaian SOP karyawan, yaitu ketidaksesuaian perjanjian awal dengan sesudah bekerja. Yang kedua yaitu kurangnya inovasi menu, tidak menambah inovasi menu, stuck di situ saja walaupun KP itu tergolong ramai di Tasikmalaya. Yang ketiga yaitu kurangnya fasilitas yang diberikan. Selanjutnya yang keempat yaitu tidak adanya insentif. Tidak adanya insentif ini untuk karyawan sebagai bonus untuk mereka bekerja. Yang kelima yaitu beban kerja yang banyak. Tidak sesuainya antara beban kerja dan tanggungan yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan. Permasalahan karyawan tersebut dapat diselesaikan dengan teori yang relevan. Yang pertama ada teori kepemimpinan partisipasif, yang kedua teori
insentif, yang ketiga teori budaya organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori kepemimpinan partisipasif. Teori kepemimpinan partisipasif merupakan pendekatan dalam manajemen dan kepemimpinan yang menekankan pentingnya keterlibatan anggota tim dalam proses pengambilan keputusan. Model ini menciptakan lingkungan di mana setiap orang memiliki kesempatan untuk memberikan masukan, berbagi ide, dan berpartisipasi secara aktif dalam menentukan arah dan kebijakan organisasi, serta pemimpin yang menghimpun berbagai pendapat atau pikiran dari karyawan untuk keputusan akhir, kemudian melibatkan karyawan dalam pemecahan masalah di dalam suatu perusahaan agar lebih efisien. Beberapa keuntungan dari kepemimpinan partisipasif termasuk peningkatan motivasi dan keterlibatan karyawan karena mereka merasa dihargai dan memiliki peran dalam arah organisasi. Hal ini juga dapat meningkatkan kreativitas inovasi karena memungkinkan berbagai perspektif dan ide untuk disumbangkan. Kemudian, selain itu, dengan memperluas proses pengambilan keputusan ke seluruh tim, keputusan yang dihasilkan cenderung lebih baik diimplementasikan karena adanya buy-in lebih besar dari anggota tim. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori insentif, yang mana merupakan tambahan upah atau alias kompensasi untuk karyawan atas kinerjanya, yang bertujuan untuk mendorong kualitas kerja yang lebih baik dan merangsang produktivitas karyawan. Lalu, bentuk penghargaan ini tidak termasuk dalam gaji pokok yang memang menjadi hak utama para pekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai budaya organisasi. Budaya organisasi adalah sebuah sistem makna bersama yang dianut oleh para anggota yang membedakan suatu organisasi dengan organisasi lainnya, di mana dalam perusahaan ini perawatan kafe adalah tanggung jawab bersama. Kemudian, pihak manajemen harus menerapkan peraturan tentang tugas perawatan kafe adalah tanggung jawab bersama, tanggung jawab semua anggota. Terima kasih. Selanjutnya yaitu jurnal penelitian. Yang pertama yaitu kepemimpinan partisipatif. Di dalamnya berisi tentang pengaruh gaya kepemimpinan partisipatif terhadap karyawan. Yang kedua yaitu budaya organisasi. Di dalamnya berisi tentang pengaruh budaya organisasi dan kepuasan kerja terhadap organizational citizenship behavior melalui komitmen organisasi.